Sungguh Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan di saat tak berdaya. Dia yang memegang tanganku. Sungguh Tuhanlah menara dan kubu pertahanan di saat jiwaku berseru. Dia jadi pembelaku. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Shalom Bapak Ibu sekalian, senang sekali kita boleh kembali berjumpa dalam program Sapaan Teduh di pagi hari ini. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Amsal 19 ayat yang ke-17. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan boleh perkenankan kami bangun di pagi hari ini. Dan di pagi hari ini, sebelum kami memulai aktivitas kami, kiranya Engkau memberkati kami melalui firman-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus, saya akan membacakan bacaan kita di pagi hari ini. Amsal 19 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memidangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita hidup di zaman di mana setiap orang banyak berbicara tentang investasi. Banyak orang mencari investasi yang aman, yang menguntungkan, dan memiliki jaminan yang terbaik. Namun tahukah saudara, Alkitab menawarkan rencana investasi yang melampaui segala skema keuangan duniawi. Rencana ini sangat sederhana, namun memiliki jaminan yang abadi. Benar, abadi, karena Tuhan sendirilah yang menjadi penjaminnya. Renungan kita pada pagi hari ini yang terambil dari Amsal 19 ayat 17 merupakan sebuah janji ilahi yang mengubah pandangan kita tentang memberi. Ayat ini mengatakan, siapa yang mengasihani orang yang miskin, memintangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Ayat ini menyajikan sebuah persamaan yang menghubungkan antara tindakan manusia di bumi dengan respon Allah di sorga. Ada dua bagian penting yang perlu kita pahami. Yang pertama, tindakan kita. Amsal tidak berbicara tentang memberi sisa-sisa atau memberi dengan terpaksa. Kata Ibrani honen atau dalam bahasa Indonesia mengasihi menyiratkan kemurahan hati yang berakar pada belas kasihan, sebuah dorongan yang tulus untuk meringankan penderitaan orang lain. Ia menegaskan bahwa iman kita tidak dapat dipisahkan dari aksi ataupun tindakan nyata. Cara kita memperlakukan orang yang paling rentan, baik itu orang miskin dan lemah, adalah cermin sejati dari hati kita yang takut akan Tuhan. Mengabaikan mereka adalah manifestasi dari hati yang keras dan mengabaikan Tuhan. Yang kedua, respon Allah. Inilah bagian yang paling mengejutkan. Kata memidangi Tuhan adalah sebuah metafora yang unik yang dituliskan oleh penulis Alkitab Amsal. Secara logis,
Allah lah yang memberi kepada kita. Dia pemilik segala sesuatu yang ada di dunia. Namun ketika kita memberi kepada orang yang tidak bisa membalas, Allah mengambil peran sebagai penerima pinjaman dan menjadi penjamin bagi pinjaman tersebut. Ini merupakan sebuah pernyataan yang luar biasa, di mana Allah memberikan jaminan mutlak. Tidak ada bank ataupun perusahaan asuransi yang dapat menawarkan jaminan seperti yang Allah berikan. Kata Allah yang akan membalas perbuatan itu adalah janji bahwa Allah akan mengembalikan pinjaman itu sesuai dengan hikmat dan kebaikannya. Intinya, Amsal mengajarkan agar tidak pernah takut untuk memberi, karena ketika saudara berbelas kasih, saudara sedang mendapatkan jaminan yang abadi dari Allah kita. Bagaimana kita merespon firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, ubahlah paradigma memberi. Seringkali kita memberi dengan pola pikir pengeluaran, sesuatu yang mengurangi kekayaan kita, sehingga tidak jarang memberi dianggap sebagai sebuah beban. Ayat ini mengajak kita mengubah paradigma ini menjadi pola pikir investasi. Setiap tindakan belas kasihan adalah menanam benih. Benih akan selalu bertumbuh dan menghasilkan buah. Dan Allah sendiri yang akan menjadi penjamin atas segala kebaikan saudara. Yang kedua, carilah kesempatan berbelas kasih. Kita harus secara aktif mencari kesempatan untuk berbelas kasih, baik itu melalui donasi, waktu, ataupun perhatian yang tulus. Misalnya, membantu seorang rekan kerja yang sedang kesulitan, mendengarkan saudara dengan tulus atas keluh kesahnya, memberi bantuan kepada yang membutuhkan secara sukarela, dan masih banyak cara yang lain. Karena setiap kali saudara menolong orang yang tidak mampu membalas, saudara sedang memiutangi Tuhan. Yang ketiga, bersandar pada jaminan Allah. Janganlah biarkan ketakutan akan kerugian menghalangi saudara untuk berbelas kasih. Lepaskanlah kecemasan akan apa yang saudara dapatkan kembali, dan bersandarlah pada karakter Allah. Balasan yang paling utama bukanlah kekayaan duniawi, melainkan kedekatan dan perkenaan dengan Sang Penjamin itu sendiri. Marilah kita hidup sebagai orang-orang bijak yang berani berinvestasi atas kemurahan hati Allah, karena kita tahu kita memiliki jaminan yang dapat diandalkan. Mari kita jadikan hidup kita sebagai pribadi yang suka menolong, yang terus-menerus menolong atas dasar cinta dan kehormatan kepada Tuhan. Dan nantikanlah balasan yang pasti dan melimpah dari Tuhan Allah kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang baik, kami bersyukur firman-Mu hari ini telah menopang kami, mengajarkan kami untuk menolong dan berbelas kasih. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kemampuan, kekuatan bagi kami, setiap anak-anak Tuhan, untuk senantiasa dapat menjadi sumber berkat, menolong, memberkati sesama kami manusia. Bapa, kami berdoa secara khusus kepada jemaat Tuhan yang ada di GBKP Runggun Pondok Gede. Biarlah kasih Tuhan yang senantiasa menolong dan menopang mereka. Berkati setiap pelayan, perguruan, diaken, pengurus kategorial dan sektor. Demikian juga dengan pendeta yang Tuhan pakai di dalam pelayanan. Mereka yang melayani dengan sukarela, baik sebagai song leader, kolektan, dan sebagainya. Tuhan juga memberkati mereka dalam kehidupan mereka. Ya Bapa, kami juga menyerahkan kehidupan kami, di mana kami akan memulai perjalanan hidup kami hari ini untuk bekerja, melakukan aktivitas kami setiap hari. Tuhan senantiasa menolong kami sehingga kami dapat melakukan setiap aktivitas kami seturut kehendak Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari antara orang yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.